Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Abdullah atau yang dikenal dengan sebutan Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Syahab atau Ainu Tarim. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa beliau seorang yang sangat alim, berwibawa dan tawadu, dan beliau termasuk tokoh-tokoh Habaib Tarim. Dan beliau jugalah yang sering dijuluki Sang Ainu Tarim atau matanya kota Tarim Al-Ghana. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa usia beliau sekitar 70-an dan putra dari Al-Alamah Habib Muhammad dan cucu dari Al-Alamah Habib Alwi bin Abdullah bin Sahabuddin. Dipercaya telah mencapai makam atau tingkatan yang sangat tinggi sebagai seorang sufi. Seperti juga ayah dan kakek serta kakek buyutnya. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa beliau termasuk orang yang dekat dan begitu cinta kepada Rasulullah SAW. Sehingga tak ada tindakan-tindakannya yang tidak mengacu pada perilaku Nabi. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa beliau sering diundang ke Indonesia melalui para ulama dan habaib. Dan jawaban beliau selalu, "Saya menunggu perintah saja." Maksud dari perkataan beliau ialah menunggu perintah dari Rasulullah secara langsung. Karena beliau sering berdialog dengan baginda Rasul. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa biasanya didatangi para ulama yang hendak bepergian berdakwah ke luar negeri untuk minta izin, berpamitan dan memohon doa restu. Tak kurang, Habib Umar bin Hafiz Aidit Tarim yang mencetak ulama-ulama muda di berbagai negeri. Tak bisa tidak, selalu mencium tangan Habib Abdullah sebelum keliling mengunjungi anak muridnya. Jangan harap guru besar ini beranjak sebelum mendapat anggukan kepala Habib Abdullah. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa para ulama dan peziarah, khususnya dari Indonesia, juga belum merasa mantap keliling Hadramaut sebelum mendengarkan kalam dan doa Habib Abdullah. Setidaknya mencoba menikmati senyum sang Habib dan menerima suguhan teh atau kopi dari rumahnya yang dianggap penuh-penuh berkah. Habib Umar bin Hafiz tak mau menyentuh gelas kopi yang disuguhkan. Ia hanya mau minum dari sisa minuman di gelas Habib yang sangat dimuliakannya itu. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa di mana ketika dijumpai di suatu majelis yang dihadiri oleh Habaib Tarim, seperti Al-Habib Abdullah bin Syahab Ainu Tarim, Al-Habib Salim bin Abdullah Asyatiri, Al-Habib Masyhur bin Hafiz, Al-Habib Umar bin Hafiz dan yang lainnya. Kesemuanya merupakan permata nan indah dari kota Tarim, yang kemudian ketika waktu memberikan tausiah, maka Al-Habib Salim bin Abdullah Asyatiri tidak akan memberikan tausiah sebelum Al-Habib Abdullah bin Syahab memberikan tausiah. Al-Habib Masyhur bin Hafiz tidak akan memberikan tausiah sebelum Al-Habib Abdullah bin Syahab memberikan tausiah. Dan Al-Habib Umar bin Hafiz tidak akan memberikan tausiah sebelum Al-Habib Abdullah bin Syahab memberikan tausiah, begitu seterusnya. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa beliau begitu dicintai, dihormati, disayangi dan dikagumi. Sedikit cerita mengenai ahli Tarim yang selalu menandakan akhlak dan ukhuwah dalam setiap apapun yang dilakukan oleh mereka. Habib Abdullah tidak melewatkan undangan siapa saja, terutama majelis ilmu tanpa alasan yang jelas. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa apabila beliau hadir, suasana majelis menjadi tampak agung. Karena jemaah mendekat, merapat, takut kehilangan bahkan sepatah dua patah kalam beliau yang sangat berharga dan mengamini doa-doanya yang dipercaya dikabulkan.
Dikatakan juga bahwa Habib Umar bin Hafiz yang dikenal sebagai jago pidato maka akan menyerahkan semua waktunya kepada Habib Abdullah. Beliau diibaratkan sang matahari tunggal di dalam suatu majelis. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.